dalam keadaan segala sesuatu termasuk dari diriku, dari lingkunganku, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, maka aku butuh mujizat, saudara-saudara. Ini perlu kita dudukkan di dalam pola pikir kita supaya kita jangan dikit-dikit minta mujizat, terkesan rohani, tapi nggak seperti itu cara kerja mujizat. Amin, saudaraku. Haleluya. Itu dulu, bahwa pertama kita sudah mengerti sekarang cara kerja mujizat itu seperti apa. Ya, cara mujizat itu seperti dalam keadaan kepepet, mujizat terjadi. Dalam keadaan nggak bisa kita lakukan apa-apa, mujizat terjadi. Mujizat yang saya alami, contoh yang paling sederhana saja, saya pernah suatu waktu naik sepeda motor, hujan, gerimis, jalan licin, tiba-tiba saya mendengar ada anak muda di belakang saya, naik sepeda motor juga, teriak-teriak nggak karu-karuan, gitu, sambil main-main di jalan raya. Lalu tiba-tiba mereka ada di depan saya, melewati saya, tetapi entah kenapa jatuh, dan terpalanglah kedua orang ini beserta sepeda motornya di depan saya, hanya jarak sekitar 2 meter, kecepatan saya waktu itu sekitar 30 ya sekitar. Tapi kok bisa? Jadi saya udah kebayang, hanya dalam 2 detik ada terpikir di pikiran saya terjungkal, sepeda motor saya rusak dan orang ini luka. Itu yang cepat dipikir saya dalam tempo 2 detik. Tetapi hanya dalam tempo 2 detik pula, ban sepeda motor saya tidak menyentuh sama sekali mereka, dan saya berhasil ngerem dengan sempurna. Itu kalau berdasarkan hitung-hitungan ilmiah, ilmu apa terserahlah, itu nggak mungkin hanya hitungan 2 detik jarak 2 meter itu bisa nggak bisa. Kecepatan 30 lah katakan, enggak. Di situ saya mengalami mujizat. Jadi mujizat juga terjadi dalam keadaan kepepet. Ya. Suatu waktu seorang hamba Tuhan disuruh untuk mengikuti seminar kesehatan di Beijing tahun 89. Dia diutus oleh rumah sakitnya dari Australia. Orang ini asli Indonesia tapi sudah menjadi warga negara Australia. Disuruh ke Beijing. Tiba di bandara, ya saudara, tahu apa yang terjadi? Dia tidak tahu atau tidak diberitahu bahwa di dalam kopernya itu ada Alkitab. Tahun 89, Alkitab untuk masuk ke Cina itu harus dengan diselundupkan. Nah, dia tidak tahu bahwa dia sedang dipakai untuk menyelundupkan Alkitab ke Cina. Nah, begitu kopernya masuk ke melewati monitor itu, si petugas tanya, lalu dia gugup, dia kepepet, dia jawab pakai bahasa surga. Kira batakan nama apa kata rabasi kita kara. Oh, ini mungkin orang Korea, pikir si petugas, lalu dipakai bahasa Korea. Annyeong haseo. Kira-kira kurang begitu. Kita kasan dulu bala. Kira, oh ini jangan-jangan Vietnam pikirnya. Diganti bahasa sampai 3 kali ganti bahasa. Orang ini terus gugup kepepet. Kira batakan bala. Kira bala. Tahu apa yang terjadi? Itu barang lewat. Di dalamnya Alkitab, pasti tampak di dalam monitor apa isi koper itu, tapi si petugas itu nggak sempat ngelihat monitor, maka barang itu pun lewat, orang ini pun selamat. Itu mujizat dalam keadaan kepepet. Nama bapak itu Francis, ya Pak Francis namanya, orang Bogor. Dia bersaksi ke kami waktu kami ketemu di YWM di Bali, saudara-saudara. Itu mujizat. Itu sebabnya hari ini Tuhan mau mengajar kita supaya kita mendudukkan kapan kita perlu mujizat. Ya. Jadi jangan senantiasa mujizat. Ya.
saudara masih bisa melakukan A, B, C, saudara minta mujizat. Itu nggak pas. Dan mujizat tidak akan terjadi. Ya, mujizat hanya terjadi kalau krisis atau kepepet. Saudaraku, di depan kita ya akan terjadi krisis global, krisis ekonomi, dan itu memang sudah didesain oleh elit global. Saya buka aja di mimbar ini, itu sudah didesain oleh elit global. Mereka punya banyak cara untuk merontokkan ekonomi dunia. Banyak cara, banyak cara, terlalu banyak cara. Sebut saja contoh yang paling sederhana, ketika mereka sudah hanya memberlakukan mobil listrik. Kalau itu dilakukan tiba-tiba, terjadi krisis ekonomi bagi orang yang punya mobil biasa, yang mengandalkan bensin. Itu salah satu cara mereka untuk menjatuhkan ekonomi dunia. Dan itu memang sudah diprediksi di dalam Wahyu 6 ayat 6. Di dalam Wahyu ayat 6 dikatakan bahwa secupak gandum, hanya secupak gandum itu harganya sedinar. Hitung-hitungannya nanti dulu. Saudara bisa lihat hitung-hitungannya di Google atau di AI, bisa. Berapa itu 1 dinar? Ya, tahu AI? AI tahu? Berapa banyak yang tahu di sini AI? Ya. Kita udah hidup di zaman AI, saudara-saudara. Artificial Intelligence. Gunakan untuk kebaikan, ya. Gunakan untuk kebaikan, menambah kecerdasan kita. Jangan berharap, ya. Saya agak kembangkan sedikit sharing kita pagi ini. Jangan berharap saudara hidup sekarang tanpa teknologi tinggi. Udahlah, kami nggak usah hidup. Biarlah hanya orang sana yang hidup dengan teknologi tinggi. Nggak bisa, saudara-saudara. Handphone saudara itu pakai AI, pakai Artificial Intelligence. Apapun yang saudara gunakan hari ini, itu adalah teknologi tinggi. Di mana saudara harus bisa memanfaatkannya dan harus bisa mengantisipasi agenda jahat terselubung di balik teknologi. Ya, ini kita harus bongkar ini. Ya, di zaman seperti apa kita hidup? Nah, mereka ini punya modus. Ya, modus mana berakibat kepada krisis. Nah, ini dia kaitannya supaya saudara wawasannya luas. Mereka punya modus, we create problems. Kami menciptakan masalah di dunia ini. Dunia mengadakan reaksi, ya, dunia manusia bereaksi. Lalu yang ketiga, we find solution. Kita akan menemukan solusi di UN, United Nation. United Nation disediakan ada puluhan lembaga untuk menangani urusan kesehatan, urusan keuangan, urusan perburuhan, urusan gizi, urusan pendidikan, urusan keamanan, itu mereka sediakan di sana. Mereka sediakan solusi, tetapi di balik solution ada deception. Kita harus cerdas, saudara-saudara. Jangan kita tidak cerdas menghadapi kelicikan mereka. Saya ulangi sekali, di balik solusi yang disediakan oleh lembaga-lembaga tadi itu ada deception, tipu muslihat. Ya, ketahuilah tidak ada makan siang gratis. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan cuma-cuma nyawa darah hidupnya gratis, memberikan surga gratis. Dunia tidak akan pernah memberikan gratis, termasuk negara pun tidak akan pernah memberikan sesuatu yang gratis kepada saudara. Tunjukkan negara mana yang memberikan gratis. Kemasannya gratis, tapi pajaknya tinggi. Negara barat, gratis ini itu, pajaknya berapa dulu? Minimal 30%. Kan gitu, saudara. Ya, nangkap ya, harus cerdas kita. Gratis ini itu. Nggak ada yang gratis. Itu pajak saudara. Kita harus realistis memahami apa yang terjadi. Nggak ada yang gratis. Itu pajak saudara, pajak saya itu. Semua menutupin itu.
Jadi kesimpulannya, dunia ini tidak pernah memberikan sesuatu yang gratis. Apalagi mereka, ya, manusia yang hanya 1% itu namanya elit global. Mau belajar elit global, ya, miliki aplikasi AI, tanya si AI, jelaskan apa dan siapa itu elit global. Kalau dia nggak kasih jawaban yang sempurna, tanya ke kami. Kami sudah bongkar siapa mereka. Ya, saya tantang saudara, tanya Pak Jogi siapa mereka. Di sini nggak mungkin saya beritakan karena ini akan saya bagikan di YouTube. Tapi kalau saudara tanya saya pribadi, kita bongkar what they are doing. Apa agenda mereka? Ya, saudara tolong kaitkan dengan apa yang terjadi tahun 2020-2021. Gak ada yang gratis. We create problems, you make reaction. Kami menciptakan problem kesehatan, problem keuangan, problem politik, problem cuaca, semua. Ya, kami ciptakan problem. Dunia melakukan reaksi. Ada yang reaksinya polos-polos, ada reaksi yang menolak. Nah, kalau saudara punya bereaksi, maka kita sediakan solusi di UN, PBB. Tetapi di balik itu ada deception. Deception itu tulisannya D-E-C-E-P-T-I-O-N. Deception. Tipu muslihat. Bukankah iblis adalah bapa segala dusta? Tujuannya adalah untuk menciptakan global krisis dalam segala hal. Dia ciptakan krisis kesehatan tahun 2020-2021. Ditawarkan solusi, tapi solusinya deception. Malah justru lebih banyak orang mati dengan solusi yang dia tawarkan daripada penyakit yang dia buat. Saya ulangi kalimat saya, lebih banyak yang mati akibat solusi yang diberikan kepada dunia ini daripada yang mati karena penyakit yang mereka buat. Mereka yang menyebarkan penyakit itu. Saudara nangkap maksud saya, apa yang terjadi tahun 2020-2021? Oke? Dan mereka akan create problem yang lebih besar skalanya. Cuaca lah. Saudara pernah perhatikan nggak cuaca? Terik, panas terik, tiba-tiba hujan. Nah, ciri hujan buatan itu ritmenya teratur. Kalau hujan alami, cirinya bunyi petir, paling tidak awan hitam dulu, ya kan? Ada proses alami. Tapi mereka bisa ciptakan hujan buatan, dan dalam hujan buatan itu mereka tabur racun. Supaya kita cerdas, supaya jangan polos-polos. Oke? Kemudian apa yang akan terjadi ketika ada terjadi krisis ketika pindah dari uang kertas ke uang digital? Ya, ada orang yang berani menolak, tetapi lebih banyak orang tidak berani menolak. Uangnya berubah menjadi uang digital karena harus memakai aplikasi tertentu. Oke? Dari KTP elektronik ke KTP digital. Kalau masih di handphone, oke, it's fine, masih aman. Tetapi kalau nanti dipaksa harus memasukkan ID, identitas ke dalam tubuh, berhikmatlah, saudara. Dan it will happen. I tell you, itu akan terjadi. Karena KTP digital disediakan ruang kelemahan-kelemahan ABC. Ya, saudara bisa searching di IE. Apa kelemahan KTP digital? Mereka udah desain itu supaya orang mau menerima ID yang diimplan, yang ditanam di dalam tubuh dengan cara scanning dan lain sebagainya. Akan terjadi krisis. So, tema ini mempersiapkan iman saudara untuk kuat, ya, menolak segala tawaran dan jebakan dunia ini,
untuk hanya mengandalkan Tuhan Yesus, sang pelaku mujizat. Serius. Bagi orang yang punya uang di bank, hanya akan bisa menarik uangnya dengan uang digital. Sulit untuk menolak KTP digital yang ditanamkan ke dalam tubuh. Gak usah banyak-banyak, 10 juta aja. Orang pasti sulit untuk melupakan, forget it, 10,000, 10 million. Enggak, jarang itu orang. Apalagi 100 juta, apalagi 300 juta uangnya dalam bank. Sulit. Jadi di situ diuji, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita akan diperhadapkan dengan ujian terakhir menjelang pengangkatan. Saya nggak nakut-nakutin, tapi saya justru membuka mata saudara melihat fakta yang akan terjadi realistis untuk mempersiapkan ketakutan saudara teratasi mulai dari sekarang. Kenapa saudara tidak takut? Kalau saja saudara berpikir, I don't need it, I only need Jesus. Saya nggak akan butuh itu lagi karena Yesus sudah segera akan datang. Aku butuh Yesusnya. Maka engkau akan bersemangat, bergembira, tidak takut, tidak merasa sayang kalau itu harus tinggal di dunia ini. Shalom. Shalom, haleluya. Jadi mujizat bukan hanya untuk sekedar demo-demo. Haleluya. Tapi saudara dipersiapkan punya iman berkualitas mujizat supaya hidupmu tertolong, supaya engkau bisa tolong banyak orang lain untuk menolak tawaran dunia ini. Ketika engkau menolak tawaran dunia ini yang menjerat, di situ Tuhan Yesus setia melakukan mujizat. Nangkap sekarang? Nangkap sekarang? How your faith challenge? Bagaimana imanmu dan imanku hari ini sedang di-challenge, sedang ditantang. Enggak sekedar lagi berdoa sungguh-sungguh terjadi mujizat, uang diberkati berlimpah. Enggak sebatas itu lagi, kawan. Shalom. Shalom. Haleluya. Yes. Enggak di situ lagi. Gini, kalau elit global itu lompat persiapannya dan terjadi percepatan dalam persiapan mereka. Persiapan mereka itu udah deret ukur, bukan lagi deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari, ya, 8 minggu, ya. Mereka rencanakan something great happen tahun 30. Mereka bisa saja mempercepatnya. Seiring dengan kecepatan yang mereka lakukan, gereja umat Tuhan harus juga terjadi percepatan kualitas iman. Hanya satu yang bilang amin. Saya ulangi. Seiring dengan kecepatan mereka mempersiapkan kerajaan antikristus, umat percaya harus melakukan percepatan iman percaya kepada Kristus. Unless you are left behind. Kalau enggak, saudara tertinggal di belakang. Serius. Makanya saya bilang tadi, tanya kami seperti apa persiapan mereka. Sejauh mana kami telah membongkar agenda mereka. Nggak main-main. Tahun 2015 seorang dari mereka menginformasikan akan terjadi penyakit sampar yang itu tadi. Tahun 2015 dia udah bilang itu. Another 5 years, 5 tahun kemudian terjadi toh. Terjadi kan? Apapun yang mereka rencanakan, memang seizin Tuhan, apapun yang mereka sounding sekarang, itu akan terjadi. For sure itu terjadi. Karena memang Allah sendiri memberikan kesempatan kepada mereka untuk memerintah 3,5 tahun plus 3,5 tahun. 7 tahun. Saudara jangan tidur lagi. Shalom. Saudara jadilah 5 gadis bijaksana. Apa yang terjadi dengan 5 gadis bodoh? Iya, kebaktian juga, ikut melayani juga, tapi nggak ada minyak dalam pelitanya.
Tuhannya. Tapi 5 gadis yang bijaksana terang. Kenapa? Karena pikirannya diterangi firman Tuhan dan juga diterangi oleh ilmu pengetahuan. Allah yang mengizinkan ilmu pengetahuan bertambah di akhir zaman. Daniel 12 ayat 4. Karena memang buah itu sudah dimakan di Taman Eden. Pasal 3 kejadian. Manusia sudah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Di hari ini kita menyaksikan, dapat mengakses pengetahuan yang baik dan buruk di internet. Nyambung sekarang. Itu seizin Tuhan. Jadi jangan kau buat dirimu punya dunia tersendiri without technology, without pengetahuan. No! But you have to be wise. Anda harus bijak. Menggunakan itu untuk kebaikan orang dan untuk perluasan kerajaan Allah. Dan mengantisipasi jebakan di balik itu. Nggak mungkin di sini saya jelaskan. Saudara telepon saya atau bicara nanti habis ini, saya jelaskan detail seperti apa jebakan itu. Saya udah sounding tadi beberapa nama teknologi saya sudah sebut. Haleluya. Krisis pasti terjadi karena Alkitab sudah mencatatnya. 2 Timotius 3:1, pada hari-hari terakhir kesulitan akan muncul dan seterusnya. Ibrani 12 ayat 27 dikatakan segala sesuatu digoncang, termasuk duit digoncang dan seterusnya. Jadi jangan santai lagi, kawan. Halo? Kok diam semua? Nggak suka? Suka nggak suka itu terjadi. It's better you prepare yourself. Lebih bagus kau persiapkan dirimu. Jangan mengabaikan. Ada pola itu sih. Nggak bisa. Karena Anda pakai handphone, Anda berurusan berhubung dengan bank dan lain sebagainya. You have to be wise. Haleluya. Ada titik di mana engkau harus menolak itu kalau itu ditawarkan dalam tubuh. Itu yang saya perlu katakan poinnya. Dan akan menimbulkan krisis, kesulitan dalam hidup saudara dan saya. But, haleluya. Di tengah kesetiaan saudara, buka Wahyu 3:10, di tengah kesetiaan saudara menolak pencobaan itu, menolak godaan itu, maka Allah akan melindungi saudara dari pencobaan yang akan melanda seluruh dunia. Wahyu 3 ayat 10 kita baca, ayat terakhir. 1, 2, 3. Udah belum? Oke. 1, 2, 3. Semua. 1, 2, 3. Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau that particular crisis yang bernama pencobaan. Krisis tersebut akan semua hadapi. Tetapi bagi mereka yang menuruti firman Tuhan, yang siap lulus ujian terakhir, mau naik kelas, harus ada ujian terakhir. Harus siap loh saudara, serius. Saya udah kasih tahu ya, tidak ada lagi penyesalan dari saudara. Tuhan sudah ngasih tahu, mengutus seseorang hambanya yang gak terkenal ini, tapi membuka mata saudara. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, hei, maka aku pun akan melindungi engkau. Don't be afraid, jangan takut. He controls everything. Dia mau melakukan mujizat supranatural atau mujizat semi natural dan supranatural. Saudara hari ini mendapat pelajaran mahal tentang mujizat. Nggak sekedar supaya terjadi kesembuhan, enggak. Kesembuhan, saya mau tanya, jawab jujur. Kalau sudah sembuh masih mati enggak? Sudah, itu jawabannya. Sembuh atau enggak sembuh, mati masuk surga, itu yang penting. Jangan, tidak sembuh, jadi ngambek, jadi masuk neraka. Bodoh. Jangan berpikir bodoh, amin. Jadi kesembuhan itu bukan segalanya. Keselamatanlah segala-galanya. Amin. Haleluya. Kita sedang menghadapi ujian terakhir. Serius.
Erban hodok pat dong aku baru padita juga ribui mangido. Tumago menyana mangulu 50 tahun nasalpu atar mate hinaman yang 5 tahun nasalpu unang pola doho tahu menghadapi apa yang terjadi tahun 2030 itu. Karena mereka sudah merancang segalanya tahun 2020. Bisa lebih cepat. But haleluya. Yesus kita mengontrol segala sesuatu bagi orang yang mau lulus ujian terakhir. Kita bangkit berdiri. Persiapkan dirimu UAS. Anda harus punya mentalitas UAS. Amin. Kita sedang menghadapi ujian akhir semester dalam kehidupan kita. Firman ini aku berdoa, firman ini menguatkan hatimu. Katakan amin. Apa yang kau dengarkan, informasi dan pengetahuan firman Tuhan yang kau dengar hari ini menguatkan hatimu, mempersiapkan hatimu untuk menolak segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia dan penguasa dunia ini, sehingga engkau memperoleh hidup yang kekal di surga. Kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Biar ini menjadi komitmen kita. Yesus selamanya.